Ini kita akan coba sebelum kita kirim. Ini tanda bukti juga untuk konsumen, juga untuk jasa pengiriman. Jadi kalau kita mau narik ini kekunci, nggak bisa. Jadi ini dinaikkan dulu, terus ditarik, terus sampai ada jeglongan. Nah ini kan nggak bisa masuk, ada kuncinya. Kalau balikkan tinggal narik sini, terus narik, nggak bisa ke dalam, diangkat lagi dikit, ditancap, ya. Jadi ini nggak bergerak. Tasnya ada di sini, modelnya kayak gini. Lalu konsumen ini suruh nyeting untuk laptop. Laptopnya sudah kita install Vmix dan Windows. Kita pakai Windows 10 64 bit yang fireware-nya sudah support di Vmix. Sebenarnya dari laptop ini langsung ke Type-C ini, Type-C-nya mana? Type-C stream ini sebenarnya bisa langsung nempel ke USB sini. Cuman lagi-lagi kurang bagus, gambarnya kurang smooth, jadi butuh capture eksternal. Jadi ini kita sudah siapkan, nanti kita akan bantu setting caranya. Nah, pakai Akasis ini nanti nancapnya dari sini. Jadi kabel HDMI nancap ke sini, baru ini ke laptop, dan kita akan bantu settingnya caranya supaya smooth ya. Dan karena ini sudah ada recordingnya, jadi aman. Kalau misalnya teman-teman liputan apapun, ini ada misalnya kita buka ya, ada Vmix ya. Nah, coba kita buka. Misalkan ini ada Vmix ini kan sebenarnya berbayar ya teman-teman. Baterainya rusak? Oh, kuat ya. Sebenarnya untuk Vmix ini kan berbayar, jadi kalau kita menggunakan trial itu ya kadang blue screen, kadang kalau streaming terjadi masalah dan lain-lain lah. Tapi ya tidak semuanya, kita bisa ngakalin sebenarnya. Tapi kalau teman-teman ternyata ngalamin kayak gitu, ini sudah ada recordingnya, jadi aman. Bisa restreaming, bisa upload ulang, jadi aman.
Jadi itulah fungsinya. Kalau misalnya kita menggunakan dua device gini, contohnya misalkan internet lagi trouble nih, kita kan konsentrasinya tetap harus cek-cek di internetnya. Sedangkan multicam tetap jalan. Kalau kita pakai Vmic yang cuma satu, trouble-nya akan menumpuk ya. Tapi kalau misalkan menggunakan dua kayak gini, trouble-nya jadi ringan. Operatornya boleh dua, boleh satu. Kalau misalkan operator satu, konsentrasilah di multicam. Yang ini hanya untuk streaming saja, sambil cek aja streaming. Streaming biasanya kalau misalkan hanya liputan biasa aman, tapi kalau misalkan butuh input yang banyak kayak acara wisuda, memang butuh dua operator. Yuk kita coba setting sekalian. Nah ini jadi sudah kita tancap. Kamera satu kita pakai untuk mirrorless. Oh masih ada stok, masih dua mirrorlessnya. Ini ada input satu mirrorless. Nah, ini smooth kan gambarnya. Nah, kuncinya di sini teman-teman. Kalau nanti nyetingnya itu di ini. Di 60p60 ini pakai input enggak begitu jelas ya. 1080p60. Jadi setting PGM out-nya itu stabilnya, mulusnya, smoothnya gambarnya itu di situ. Nah, kita kan butuh recording yang support di 60. Nah, ini adalah solusinya. Jadi yang kita katakan tadi seperti ini adalah recording yang bisa support di 60 fps. Coba lihat ini, 1080p 60 fps. Jadi dia bisa recording sama yang dikeluarkan ini, jadi maksimal. Dan recording ini bisa dipakai apapun ya, bisa dipakai untuk misalkan ada teman-teman mau Zoom meeting, kan tidak dibolehkan recording nih, bisa recording melalui PC dengan double layer, bisa langsung nempel di sini. Atau main game, main PS, bisa langsung nempel di sini. Baterainya habis. Ini ada baterainya ya. Ini belum dicas, baterainya habis. Nah, HDMI out-nya juga ada. Jadi nanti selain inputnya di sini, out-nya untuk monitor bisa. Jadi kalau main PS, main gaming yang butuh gambar yang Full HD 60 fps atau 50 fps tergantung settingnya, recording jadi solusi. Nah, dan juga ponusnya ya. Di mixer ini ponusnya juga sudah ada, cuman kurang keras. Nah, akan digantikan oleh ponusnya di sini. Ini ada ponus dan ada volumenya juga. Ini ponusnya cukup bagus untuk monitoring di lapangan. Jadi ini recommended ya. Ini ada ponusnya. Jadi paling enggak yang dihasilkan dari PGM out-nya ini, recordingnya ini bisa kita pantau hasilnya, audionya juga kita pantau langsung. Begitu. Nah, ini input satunya sudah. Jadi saya kasih belakangnya dulu. Nah, seperti ini power supply, ini sudah kita kelihatan. Ini antenanya, anten dari Telilight. Input satu ini kita pakai untuk recording. Nah, ini 2, 3, 4 masih. Ya, ini kita pakai untuk capture card. Capture cardnya di sini nempel ke laptop. Coba kita nanti akan setting di laptopnya. Ini sudah masuk dari kamera mirrorless. HDMI-nya masuk sana. Lalu Telilight-nya, nah ini sudah kita juga kontrol di sini. Kita balik lagi ke sana. Nah, ini recordingnya baru mau ditancap Mas John untuk power supply-nya, untuk casnya. Jadi casnya itu sama kayak cas handphone. Jadi ini kayaknya ibaratnya sudah ada UPS-nya di dalam. Jadi sambil ngecas, sambil jalan, nanti kalau penuh baterainya tanpa pakai kabel pun bisa untuk satu acara. Jadi sudah tancap semuanya. Kita cek Telilight-nya dulu. Ini ya, nomor 1, 2, 3, 4. Kita coba lihat ini. 1, mana 1? 2, mana 2? Oh, belum ngecat 2, 3, dan 4. Kalau misalkan ada delay, wah ini kayaknya kurang delay, kurang cepat nih. Biasanya baterainya mau habis atau enggak dicas. Ini belum dicas, agak delay. 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini sudah termasuk Telilight-nya. Bisa ditempel di atas kamera kayak gini ya. Misalnya ini kamera 2, kamera 1 ya. Ini coba, ini ditaruh di sini. Coba Mas John. Tangan satu nggak bisa ya. Nah, ini ada lampu yang kenceng di depan besar 10 mili, yang belakang kecil 5 mili. Jadi kalau misalkan kamera sub main mau kepake, dia akan hijau. Lalu kalau mau kepake, misalkan kita pakai auto cas, dia akan merah. Jadi yang megang kamera tahu bahwa kamera ini kepake atau on cam di sini. Untuk tombol-tombolnya, tombol yang
yang simple aja. Dan audionya yang perlu perhatikan, audionya ya, audionya di phone in ya, channel 1 channel 2 di phone in semua. Volumenya bisa di set dua-duanya. Ngesetnya di sini langsung dipijet. Ini kan volume channel 1 channel 2, ini volume plus, volume negatif main ya, sorry main. Ini misalnya mau dikurangi kayak gini, tinggal tekan aja. Enak banget, sudah digital semua. Nah, dan ada grafiknya di sini, tidak seperti Atom ini ya. Atom ini nggak ada grafik audionya, jadi susah. Selain nggak ada bonusnya juga ada grafiknya. Kalau mixer ini walaupun Cina tapi lengkap sekali. Yang paling penting tadi ya, setting PGM-nya tahu ya. PGM out-nya 1060, 1080 Full HD, P60, dan di sini juga support di 60. Sebentar recordingnya. Nah, recordingnya kayak gini. Gambarnya juga bagus, kenceng. Kayaknya LCD bukan TFT ini ya. Kalau mau record tinggal tekan record sini. Tak. Ya, dia akan tombol record. Biasanya 32 GB itu untuk berapa jam? 3 sampai 4 jam. 3 jam. 3 jam setengahan ya untuk 32 GB dengan format Full HD 60 fps. Dan audionya juga kenceng di sini ya. Splitter yang di belakang itu udah splitter plus audio teman-teman. Jadi tidak hanya splitter video aja tapi ada audio. Karena splitter macam-macam, ada yang splitter cuman video, ini video audio. Jadi sangat lengkap sekali. Ini komputernya lama sekali. Jadi ngurusin ini sudah hampir berapa jam? 2 jam. Ini installnya sudah kita install, kita pakai driver pack. Ternyata ini kan kalau laptop ini kan dia pakai dual VGA, ada R5 sama R7. Jadi drivernya harus driver manual. Kita tadi download dari AMD sudah, radionya sudah lengkap semua. Cuman memang lambat sekali nih komputer prosesnya. Mungkin kalau hanya untuk ngetik nggak masalah, tapi untuk proses rendering wah berat ini. Jadi loadingnya itu lama sekali. Tapi kalau sudah buka ya buka gitu. Cuman ketika load pertama kali buka sistem itu berat. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai laptop model lama nggak masalah sih sebenarnya. Cuman harus ganti sama M2 atau SSD yang bagus ya. DDR3 kalau misalnya sekarang yang terbaru. Jadi kecepatan untuk aksesnya itu tinggi. Kita punya laptop Atom yang dulunya itu kecil ya. Ini dulunya harga 4 jutaan, sekarang harganya 1 juta ke bawah. Untuk presentasi aja kita punya, tapi dalamnya udah kasih SSD lumayan untuk aktivitas office ya. Wah ini lama ya. Kita ada VMix, harusnya nunggu beberapa saat ini karena laptopnya loadnya agak lama, tapi kita buka aja, coba ini ya. Kita buka. Wah agak lama ya, sambil kita di sini ya. Jadi ini sudah ada HDMI 1, 2, 3, 4 sudah terkoneksi dengan Telelight. Jadi ketika kita akses misalkan dadakan job, tinggal kita bawa tenteng ini, ditenteng, terus tinggal nancap kamera saja, sudah siap kepake. Sama recording juga sudah portable, kalau dicas itu tinggal masukkan aja enak, tinggal nempel lalu recording. Dan suara sama video jangan khawatir sama ya. Jadi yang dikhawatirkan kan suara sama videonya itu nggak nyatu. Kan ada seri yang Avemetric yang lumayan mahal itu yang recordingnya agak nggak sama itu ya, kurang oke kalau itu. Oh, udah buka aja ini butuh beberapa menit ini VMix-nya ini. Ini tanpa kerja pun ini sudah bekerja 33%. Oke, langkah pertama untuk settingnya adalah add input. Saya pakai handphone ini teman-teman. Kamera, terus kameranya kita pilih HD31. Ini miliknya Akasis ya. Resolusinya 720, palnya 50 biar smooth. Video formatnya MCBG. Audionya kita masukkan interface-nya di HD71. Jadi kabelnya HDMI yang masuk ke ini sudah termasuk video audio. Jadi semua settingannya ngikut sini, ngikut induknya sini. Kita pilih OK. Nah ini sudah deteksi ini. Baterai saya sudah habis. Coba ya. Masih nyala enggak ini ya. Karena untuk setting tadi lama banget ini nyeting laptopnya ini. Agak
Soloyo. Oh, baterainya sudah habis. Kinerjanya 38%. Coba kita ganti baterai biar enak. Oke, sudah nyala. Ini sudah tampil dan gambarnya juga smooth ya, nggak patah-patah. Intinya tadi ya, resolusinya di input 720 lalu kasih 50p. Kalau komputernya kuat bisa di Full HD, cuman ini nggak kuat. Ini sudah smooth, settingannya udah bener. Ini juga sudah betul kayak gini. Tinggal kita streaming sama recording di sini. Tapi nggak tahu ini kuat atau enggak komputernya, karena ini kinerjanya sudah 33%. Coba kita kasih rolling tag aja ya. Semoga kuat. Nah, ini kan buka kayak gini agak lama juga. Terus kita pakai tickers, tulisan jalan yang default aja, yang ada di bawaannya. Oh, ini kita oke-nya juga lama. Kita pakai VMIC 23.0.0.6864 bit. Oke, untuk tutorial streaming ada di channel kita, silahkan untuk cari lebih detailnya. Ini agak patah-patah dikit ya. Untuk tampilan di LCD-nya, kalau di sini kan ada demi out-nya enggak ya? Kalau ada demi out-nya, untuk tampilan di proyektor, misalkan butuh logo, tinggal klik full screen. Kinerjanya pasti akan nambah, ini 59%. Harusnya kalau model kayak gini, harusnya kerjanya di bawah 10%. Ini udah tampil, gambarnya udah bagus, smooth. Laptopnya bisa dipakai untuk streaming, tapi ya agak maksa dikit. Ya saran saya nanti buat agan yang punya laptop ini nanti di-upgrade ke SSD. Saya kira udah cukup tutorialnya kayak gini. Recordingnya juga tinggal record. Coba kita lihat lagi. Kita hidupkannya, tinggal ini kita geser ke kiri. Ini udah dicas ya, John? Kalau misalkan terjadi error atau crack atau crash ya, kan namanya elektronik bisa crash, di reset. Caranya reset di mana tombolnya, John? Mana? Nah, tombol resetnya ini ditunjuk pakai jarum atau pakai ini tempat reset. Ini langsung clear lagi. Biasanya kalau listriknya naik turun terus dia di play nggak mau, butuh di reset, tapi jarang-jarang juga. Kalau butuh play tinggal klik di sini. Ini racknya kayak gini hasil. Kalau kita ini modelnya kan layarnya 4/3, tapi hasilnya tetap widescreen ya. Tampilannya tetap 4/3, tapi hasilnya ini agak lonjong, tapi hasilnya nanti bagus. Tetap mengikutin frame-nya. Kalau stop, misalkan kita tekan stopnya tinggal rek lagi, kita play ya, tekannya di sini. Di sini ya, John. Oh, sorry, di sini JPG. Ini video-video yang sudah tercopy. Yang terakhir yang atas ya. Yang atas ini, terus playnya di OK. Nah, ini hasilnya yang barusan. Modelnya 4/3, tapi ketika di filenya kita pindah ke komputer, dia tetap widescreen 16/9 dan bagus. Audionya juga masuk di sana. Mana audionya nggak masuk sih? Oh, tadi ini audionya phone in ya. Ya, ini sudah masuk. Nah, untuk audionya, John, diterangkan. Untuk audionya ini coba ditarik. Ini audionya kan pakai phone in ya, artinya pakai line in. Tapi kalau untuk di kamera coba di mix coba. Untuk di kamera input. Nah, inputnya di sini. Kalau misalnya mau dihidupkan di kamera atau langsung di tombol apa namanya? Tombol mix ya atau tombol apa? Fat. Tombol fat. AFF ini. Nah. V itu nanti otomatis kameranya nyala. Nah, ini coba ini kamera input nyala. Tes. Ini nyala dari sini, masuk sini, terus outnya juga nyala. Ini nyalanya di sini. Ini kalau pakai headphone kenceng banget. Audionya diingat ya, statusnya di sini. Ini kan phone in sama input 1. Input 1 artinya itu kamera 1, audionya ngikut. Kita kalau rubah lagi,
coba diganti input semua. Kalau nanti pakai mixer audio yang di belakang itu in 1, in 2 channelnya dimasukkan semua. Mana? Ini semua input kamera semua. Enggak, pon 1 aja. Nah, pon 1, pon in, channel 1, channel 2, pon in ini masuk dipakai mixer, pakai soket di belakang. Nah, jadi audio in ini, 2 ini sama, nanti masuk ke mixer ya, sebelah kiri ini masuk ke mixer. Nanti teman-teman silahkan tulisin sendiri. Ini 2 ini masuk mixer audio, boleh ini, boleh male, boleh female. Dan ini sifatnya passive splitter, jadi boleh bolak-balik. 1 ini sama. Yang ini untuk zoom, biasanya untuk recording zoom. Mana ada zoom enggak di sini? Nah, di sini ya, coba pegangnya atas. Nah, biasanya kita kalau backup audio misalnya musik, lab musik yang butuh suara yang tebel, kenceng, pakai zoom IN kalau sekarang. Kalau dulu zoom H1, sekarang ada N-nya. Itu ditancap di 2 ini boleh, milih salah satu dari 2 ini. Sudah ada tahanannya, jadi nggak ngerusak ini. Ini untuk suaranya biar tebel. Harganya sekarang 2 jutaan. Jadi cukup simpel ya, tinggal nancep yang audio ini adalah out, yang ini adalah in. In passive splitter ini juga sama. Sudah terkoneksi dengan antenanya tadi, nanti kita puter, silahkan ditancap sendiri. Kayaknya sudah selesai, John. Kita packing hari ini, nanti kalau ada yang kurang dijelaskan nanti kita akan jelasin ulang buat pelanggan kita. Silahkan desain kayak gini, silahkan boleh teman-teman, silahkan sendiri. Tapi kalau nggak mau ribet ya langsung kontak kita.